Dugaan kasus mega korupsi Pertamina yang saat ini lagi bergulir teman-teman, semakin ramai dan semakin panas untuk diperbincangkan. Apalagi di dalam beberapa waktu terakhir ini melibatkan dua tokoh yang sangat-sangat vokal dan bisa dibilang ini adalah tokoh yang sangat populer selama beberapa dekade terakhir ya teman-teman. Yaitu ada Pak Hotman Paris dan Pak Ahok. Dan ketika kasus ini mencuat, Ahok kita lihat sering sekali tampil, baik itu di YouTube atau di channel-channel berita nasional, teman-teman. Di situ Pak Ahok juga menyampaikan bahwa dia berani membuka segalanya, membongkar bobrok yang selama ini dia ketahui dari dalam tubuh perusahaan Pertamina. Dan tentu saja ini menjadi angin segar bagi para masyarakat semuanya. Apalagi kita tahu Pertamina ini juga ya bisa dibilang badan usaha milik pemerintah yang rawan sekali untuk terjadinya korupsi. Tidak sekali ini aja Pertamina sempat viral gara-gara kasus korupsi. Banyak sekali celah-celah yang bisa dilakukan di dalam tubuh Pertamina sendiri. Banyak orang bilang bahwa BUMN Pertamina ini adalah salah satu lahan yang sangat basah. Dulu membeli minyak dari Singapura terus harganya di markup dan ketika Petral dibubarkan, kok jajarannya masuk ke anak perusahaan Pertamina, teman-teman. Ya, ini sama aja kayak gali lubang tutup lubang ya, teman-teman. Jadi rekanan perusahaan yang bermasalah dibubarkan oleh pemerintah, tetapi jajaran direksinya ditarik masuk ke anak-anak perusahaan di dalam holdingnya Pertamina. Nah, ini kan lucu ya sebenarnya, teman-teman. Jadi, konyol lah. Apalagi di situ Ahok juga berkata bahwa pengadaan minyak di Pertamina itu memang tidak terlalu transparan, teman-teman. Sehingga itu bisa menjadi celah yang seringkali digunakan untuk orang-orang korupsi. Seharusnya pengadaan minyak mentah dan segala macamnya harus dilakukan secara digital dan transparan supaya bisa dimonitoring, teman-teman. Tapi ketika Ahok rame mengutarakan kemarahannya, ketidakpuasannya terhadap Pertamina di sana-sini, di berbagai media, ada Pak Hotman Paris yang kepanasan juga. Dan saat itu dia seringkali menyindir Ahok. Dan dia berkata bahwa, loh itu kan di zamannya Pak Ahok dan fungsi Pak Ahok adalah sebagai pengawasan. Kok bisa hal ini terjadi? Dan kok baru koar-koarnya sekarang? Nah, itu sih yang jadi pertanyaan. Sedangkan ini udah terjadi lama. Bahkan saat periode Anda menjabat. Itu kritis dari Pak Hotman Paris. Kalau dari sisi Ahok sendiri, dia punya pembelaan diri. Dia berkata bahwa kalau misalnya saya di posisi komisaris utama, saya tidak bisa melakukan fungsi eksekusi. Bisanya hanya melakukan pengawasan. Makanya saya ingin buka semua data-data dan dokumen-dokumen rapat di mana saya marah-marah di situlah. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi ingin buka hasil-hasil rapatnya semuanya sudah ada dokumentasinya lah. Lalu Pak Hotman sendiri dia punya pendapat lain. Lah, kalau seandainya kasus ini tidak ketahuan, berarti Ahok diam-diam aja dong dan membiarkan kasus korupsi ini terus berlanjut. Kenapa baru sekarang ngomongnya? Sedangkan ada di salah satu wawancara ya teman-teman, waktu itu saya lupa diwawancara di channel apa waktu itu ya, sempat ada pertanyaan dari pewawancara ke Pak Ahok. Pak Ahok tahu nggak kalau misalnya BBM ini sampai dioplosin? Lalu Pak Ahok di situ menjawab bahwa dia tidak tahu dan dia tidak menyangka bahwa permainannya akan sebegitu jauhnya. Dari situ saya menangkap, ada kemungkinan bisa jadi Pak Ahok tidak tahu akan adanya kasus korupsi dengan modus seperti ini. Tetapi mungkin dengan adanya markup segala macam dalam soal pengadaan, mungkin beliau tahu. Nah, itulah yang mungkin menjadi kritik dari Pak Hotman Paris. Kenapa? Seandainya aja bukan masalah oplos minyaknya ya. Seandainya masalah markup dan pengadaan minyak yang tidak transparan di kubu Pertamina menjadi masalah, kenapa nggak lapornya dari dulu? Kenapa baru sekarang rame ketika diusut dan disidik oleh kejaksaan? Ada apa dengan Pak Ahok?
ungkap dari Pak Hotman Paris. Nah, kita nggak tahu juga ya teman-teman, tapi ya sudah terkenal juga Pak Ahok ya. Tapi kalau misalnya saya pribadi melihat dari sudut pandang saya sendiri, teman-teman sebagai seorang masyarakat yang tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki kubu-kubu tertentu, kita tahulah dua-duanya pasti punya kubu masing-masing ya teman-teman. Kita tahu Pak Hotman di kubu mana, kita tahu Pak Ahok di kubu mana. Ya, pastilah ada yang namanya politik untuk membangun asumsi di masyarakat, membangun citra di masyarakat, membangun persepsi masyarakat. Tetapi kalau saya sendiri yang sebagai masyarakat menanggapinya, saya melihat ya Pak Ahok memang tahu. Tapi kemungkinan kalau misalnya kasus ini tidak mencuat ke permukaan dan tidak diselidiki oleh kejaksaan, kemungkinan Pak Ahok akan diam. Karena apa? Karena Pak Ahok adalah orang politik juga, men. Dia tahu bahwa kasus ini pasti kalau ditelusuri akan jadinya panjang banget. Dan seperti yang Pak Ahok sendiri bilang, ini bisa jadi melibatkan para pemegang rezim atau pemegang kekuasaan saat itu. Otomatis bisa sangat berbahaya, teman-teman. Tetapi seandainya kasus ini mencuat yang tidak diawali oleh Pak Ahok, jadi mencuat dengan sendirinya ya, misalnya karena sudah ada api, ya sekalian aja bersih-bersih. Kalau saya ngelihatnya Pak Ahok punya state seperti itu, teman-teman. Karena apa? Karena di kasus manapun, orang yang pertama kali menyalakan api adalah orang yang paling diincar atau orang yang akan disalahkan terus-menerus ke depannya, teman-teman. Kemungkinan Pak Ahok tahu bahwa ini nanti akan menyangkut orang-orang yang bisa jadi dia kenal, lingkungan politiknya dia, atau bisa jadi dalam tanda kutip temannya dia, siapa tahu kan? Tapi kalau misalnya ini Pak Ahok yang duluan menyampaikan, ya pasti jadinya rame dan secara politik pasti dia akan diserang balik suatu saat. Tetapi kalau misalnya ini sudah ada yang mencet triggernya, ada yang memantik apinya terlebih dahulu, misalnya dari kejaksaan. Pak Ahok tinggal riding the wave, dia tinggal ngikutin ombaknya, ya sekalian, kayak gitu. Mau bersih-bersih ya bersih-bersih sekalian, tapi kemungkinan besar dia akan disalahkan kan kecil, karena dia ngerasa nggak buka mulut pertama. Orang yang buka mulut pertama adalah orang yang mungkin disalahkan. Seperti itu ya teman-teman. Atau orang yang mungkin akan nantinya dibenci banget secara sosial politik. Tetapi kalau misalnya dia hanya menjalankan tanggung jawab dan dia menjadi saksi karena kasusnya sudah dibuka oleh kejaksaan, itu tuh seakan-akan kayak kita mukul orang, tetapi kita tuh mukulnya akhir-akhir paling belakang, tetapi ternyata kita mukulnya paling banyak. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang dinamakan politik. Karena Pak Ahok sendiri orang politik. Ya kita tahu Pak Hotman ya mungkin orang politik juga teman-teman. Walaupun dia tidak secara langsung masuk ke dalam partai. Habis itu tidak secara terang-terangan memperlihatkan bahwa di dalam kubu tertentu memang enggak. Tetapi saya tahu bahwa dua orang ini juga sedang di dalam permainan untuk membangun persepsi di masyarakat. Ya kita tahulah. Kalau misalnya ada orang-orang ya di atas sana, kalau misalnya membangun asumsi ya pasti kayak seakan-akan wah ini saling serang. Tapi korbannya siapa? Korbannya ya masyarakat. Masyarakat Indonesia ya gitu-gitu aja kerjaannya teman-teman. Ya ada korupsi, masyarakat Indonesia ya cuma bisa cap cip cup kembang kuncup aja udah. Kapan negara ini bisa maju ya teman-teman ya. Saya tuh sangat merindukan ya ada partai yang memang benar-benar niatnya itu tulus ya untuk membantu rakyat ya. Jadi ketika ada rezim berkuasa itu ya nggak saling menutupi lah anggapannya. Jadi mau untuk melakukan bersih-bersih Indonesia. Karena salah satu alasan Indonesia nggak maju-maju itu ya karena korupsi ini nggak kelar-kelar teman-teman. Apalagi orang-orang yang memegang kekuasaan itu membuat undang-undang tuh seenaknya sendiri supaya untuk mengamankan dirinya dan mengamankan kroni-kroninya serta calon-calon kroninya di masa yang akan datang. Ya percayalah harusnya. Gimana enggak coba? Sekarang coba kita lihat undang-undangnya. Kalau misalnya
partai bisa masuk ke dalam DPR. Ada threshold-nya kan teman-teman. Threshold-nya inilah yang nggak mungkin partai baru punya threshold yang segitu besarnya. Akhirnya partai-partai kecil yang masih idealis sulit untuk mempertahankan prinsip dan kebenarannya teman-teman. Karena apa? Karena kalau mau bergabung ke dalam DPR, ya kamu harus kompromi, ya kamu harus ikutin ini, ikutin itu, supaya kamu punya banyak teman. Tapi kalau enggak, ya nggak ada yang mau ikut kamu. Kamu juga nggak bisa masuk ke DPR, nggak punya kontribusi untuk merubah undang-undang, nggak punya kontribusi untuk bersuara. Akhirnya partai-partai yang awalnya mungkin idealis, kritis, lama-lama partai baru lama-lama jadi partai lama juga. Lama-lama ya jadi gitu-gitu aja teman-teman. Ini ya yang kadang saya sebagai masyarakat Indonesia nih juga ya mau gimana lagi, kita tinggal di Indonesia, tapi di satu sisi saya muak juga ngelihat politik di Indonesia seperti ini ya teman-teman. Korupsinya juga nggak ada habisnya. Saya tuh rindu banget kalau misalnya suatu saat ada di DPR itu generasi-generasi yang memang mau merubah Indonesia, yang mau hidup sederhana, nggak membuat suatu kebijakan, nggak membuat suatu peraturan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan keluarganya dan kepentingan kroni-kroninya, tapi mau membuat kebijakan untuk benar-benar Indonesia yang lebih baik untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak muda kita di masa depan. Saya rindu banget dan berharap banget suatu saat bisa terjadi hal yang demikian ya teman-teman. Seandainya suatu saat saya punya kesempatan untuk bisa masuk politik, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya akan berusaha untuk mengubah dunia, apapun itu resikonya, apapun itu cost-nya teman-teman. Tapi ya namanya politik juga butuh dana ya, kita nggak tahu. Ya doakan saja bisnis saya sukses. Kalau bisnis saya sukses, saya mau masuk politik, guys. Saya mau merubah keadaan teman-teman. Saya mau merubah minimal kota kelahiran saya inilah teman-teman. Minimal kota kelahiran saya. Pengen banget saya merubah sesuatu hal jadi lebih baik. Pengen banget rasanya. Meninggalkan sesuatu hal yang bisa dikenang oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau misalnya kita membawa perubahan ya teman-teman. Jangan hanya kita membawa uang, memperkaya diri sendiri. Perkaya diri sendiri, anak dimanja besarnya jadi bangsat anaknya biasanya. Akhirnya anaknya terlibat kriminal, ya entah mabuk-mabukan, narkoba, atau kekerasan sama pacar, atau membunuh bisa jadi. Akhirnya apa? Akhirnya ya bumerang juga bagi orang tuanya. Jadi buat apa sih kalian yang udah punya jabatan tinggi, kenapa sih nggak puas gitu? Harus memperkaya diri sendiri lebih banyak gitu? Apa mungkin kalian berhutang kampanye sehingga waktu kampanye kalian hutangnya banyak? Capek lah ngomongin negara ini teman-teman. Kapan berkembangnya? Ya, tapi walaupun kita mengeluh, bolehlah mengeluh dikit-dikit, kita kan manusia. Tapi ya kita juga jangan sampai kita kehilangan harapan ya teman-teman. Mau gimana pun, mau sejelek apapun, Indonesia tetaplah tanah air kita, teman-teman. Yang kita sendiri nggak boleh sampai kehilangan harapan. Oke deh, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Saya Joshua Fian, sampai jumpa lagi di sharing berikutnya. Stay healthy and God bless.